Perkenalkan, nama saya Delvi Lansari dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran yang berhubungan dengan DAA, Delivery Interaction Assessment dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah Silviculture. Adapun DAA mata kuliah Silviculture adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, sistem pembelajaran, yang kelima, metode pembelajaran, yang keenam, interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah Silviculture. Untuk deskripsi mata kuliah Silviculture ini ada di Fakultas Pertanian di program sarjana, program studi kehutanan dengan kode PKH 523 di semester 3 dengan 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dosen pengampu Ibu Yuli Rosianti SUTMSI dan saya sendiri Delvi Lansari SUTMSI. Deskripsi mata kuliah Silviculture ini mempelajari tentang aspek silviculture dalam pembangunan hutan yang berkenaan dengan aplikasi di lapangan, mulai dari hal perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan agar selalu efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang berkelanjutan, baik di hutan alam maupun di hutan tanaman. Selain itu juga di mata kuliah Silviculture ini membahas tentang perkembangan sistem silviculture di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip silviculture melalui penetapan jenis terpilih, kemudian pengendalian tempat tumbuh tanaman hutan, dan cara-cara reproduksi tanaman hutan, baik melalui kegiatan perbenihan dan di persemaian. Kemampuan yang diharapkan atau CPL dalam mata kuliah Silviculture ini, CPL yang saya gunakan adalah CPL yang turunan dari CPL yang mengacu di Standar Nasional Pendidikan atau SNDIKT. Adapun CPL pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan dan peranan silviculture dalam pembangunan kehutanan, mulai dari perencanaan sampai ke perlindungan, perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan. Mahasiswa yang kedua, mahasiswa mampu memahami pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien sehingga hutan berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai penerapan prinsip-prinsip dalam sistem silviculture yang ada di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian tempat tumbuh. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan cara-cara reproduksi tanaman hutan melalui kegiatan perbenihan dan persemaian di pembibitan. Kemudian, materi pembelajaran. Di mata kuliah Silviculture ini ada 15 kali pertemuan dalam satu semester, di mana pada pertemuan yang pertama, saya membahas tentang kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester, dan latar belakang dan pengertian silviculture. Dalam kontrak perkuliahan ini, dosen dan mahasiswa sama-sama menyepakati yang pertama adalah tentang berpakaian yang rapi, baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian khusus untuk mahasiswi atau yang perempuan itu diwajibkan memakai jilbab. Kemudian yang kedua, kami menyepakati tentang toleransi keterlambatan, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Yang selanjutnya kami menyepakati tentang pertemuan ataupun jika ada mahasiswa yang berizin, maka harus izin dengan dosen yang secara langsung seminggu, ataupun jika itu kegiatan di luar perkuliahan, maka seminggu sebelum perkuliahan dilaksanakan. Dan jika sakit, maka bisa langsung lewat WA ataupun Telegram.
Kemudian di sini juga di kontrak perkuliahan ini juga kami menyepakati tentang kehadiran, di mana kehadiran diwajibkan 75% harus hadir di selama semester di 15 kali pertemuan. Dan jika tidak 75%, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian, baik itu UTS maupun di UAS. Kemudian juga di pertemuan pertama ini, saya juga membahas dan menyampaikan kepada mahasiswa rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah silvikultur. Yang pertemuan yang kedua membahas tentang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan. Yang ketiga, pemanfaatan hutan. Yang keempat, sistem silvikultur di Indonesia. Yang kelima, pengendalian tapak tempat tumbuh. Yang keenam, metode reproduksi tanaman hutan. Yang ketujuh, perbenihan. Yang kedelapan, melakukan ujian tengah semester. Yang sembilan, persemaian. Kemudian yang ke-10, permudahan alam dan permudah buatan. Yang ke-11, uji tanaman. Yang ke-12, pemeliharaan tanaman. Ke-13, penanaman pada hutan tanaman. Ke-15, perlakuan antara di sistem silvikultur. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah silvikultur, di mana saya juga menulis tentang buku ajar silvikultur. Akan tetapi mahasiswa dan mahasiswa juga tidak hanya melihat referensi atau menggunakan referensi dari yang saya berikan ini. Referensi ini saya berikan kepada mahasiswa melalui Google Drive yang linknya saya sampaikan ke mahasiswa. Kemudian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran apabila kondisi normal, maka saya melakukan sistem pembelajaran tatap muka atau luring. Akan tetapi pada masa pandemi, saya melakukan perkuliahan secara daring. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan adalah SCL, Student Centered Learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran dua arah, tidak hanya berpusat ke dosen, akan tetapi juga mahasiswa juga berperan aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran yang dikembangkan untuk metode belajar CBL, Case Based Learning, pada kegiatan Belajar Merdeka Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi sebuah kasus untuk menggambarkan detail dan situasi di dunia nyata yang kompleks. Kemudian mahasiswa belajar akan menganalisis sumber masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut, di mana menyelesaikan masalah ini bisa dilakukan dengan individu dan kelompok. Kemudian mahasiswa juga diminta untuk mengemukakan pendapat baik kelompok maupun individu, sehingga mahasiswa tersebut mempertahankan solusi yang mereka yakini paling benar. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan sinkron yang dilakukan dengan tatap muka berbeda sekali dengan yang virtual karena memiliki tantangan yang berbeda. Jika langsung, maka saya bisa melihat mahasiswa yang mana yang konsentrasi dan mana mahasiswa yang sudah mulai hilang konsentrasinya. Akan tetapi secara virtual ini sulit sekali karena banyak kendala, baik sinyal maupun mahasiswa itu sendiri. Jadi saya mengantisipasinya dengan mengkombinasikan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Jadi setelah 30 menit saya menyampaikan materi, saya memberikan pertanyaan atau kasus sehingga mahasiswa bisa aktif selama 20 menit. Setelah itu saya melanjutkan menjelaskan materi sampai selesai. Selain itu juga interaksi dosen dengan mahasiswa di mata kuliah silvikultur ini, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menulis chat, menulis
menulis chat atau menulis jawaban pertanyaan yang saya sampaikan di chat Gmail ataupun Zoom. Kemudian saya akan merespon jawaban dan pertanyaan tersebut. Karena hal ini saya paham betul bahwa mahasiswa ada yang berani dan ada yang tidak berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Maka metode penyampaian pendapat melalui tertulis ini merupakan menurut saya adalah cara yang tepat untuk menggali pemahaman dan potensi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat dan jawaban bagi mahasiswa yang mengalami kendala sinyal karena ada yang lokasi mahasiswa tersebut ada yang di daerah atau jauh dari kota sehingga sinyal yang sulit atau yang sering hilang-hilang. Kemudian pendapat ataupun jawaban dari pertanyaan yang saya berikan bisa disampaikan melalui Google Classroom dan WA Group. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian di mata kuliah sistem Siviculture ini ada dua, yaitu teori dan praktikum, di mana komponen penilaian untuk yang teori tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Kemudian di praktikum, di mana kami menilai juga dari disiplin kehadiran 10%, kemudian ketekunan, keseriusan 15%, keterampilan 25%, pemahaman materi 50%. Sehingga untuk mata kuliah Siviculture ini ada dua penilaian antara teori dan praktikum. Untuk praktikum 40% dan teori 60%. Berikut adalah RPS yang saya gunakan, yang sudah ditandatangan oleh Ketua Prodi dan koordinator mata kuliah. Terima kasih. Demikianlah atas penyampaian dari PDD UKT-PT bidang pengajaran di mata kuliah Siviculture. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya setelah UTS? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana nilai UTS-nya? Sudah periksa belum? Belum, Bu. Ya. Kita lanjutkan perkuliahan ya, perkuliahan mata kuliah Siviculture setelah UTS dengan Ibu. Jadi yang pertama setelah UTS kita akan membahas tentang persemaian. Sebelum lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang pengertian apa itu persemaian, Ibu akan melihat dulu, ini sudah dibahas ya, di sebelum UTS. Apa itu perbedaan antara buah, benih, dan bibit? Karena ini akan menyangkut ke persemaian, seperti itu. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Mungkin kalau buah itu buah yang dihasilkan yang di dalamnya itu masih ada biji, Bu. Ya. Kalau biji itu memiliki ukuran yang lebih kecil yang bakal menjadi bibit. Terus kalau bibit apa? Kalau sedangkan bibit itu berasal dari benih itu, Bu. Benih pilihan yang... Iya. Ada yang lain yang bisa melengkapi? Jawaban Cynthia bukan salah ya, tapi belum tepat saja. Ada yang bisa melengkapi? Bibit itu adalah bahan tanaman yang berasal dari
benih tadi, Bu. Dan sedangkan buah masih berbentuk daging, tapi di dalamnya tuh ada biji yang masih terkandung. Dan sedangkan bibit itu adalah bahan tanam yang akan ditanam untuk persemaian. Iya. Nah, jadi mungkin nanti yang lainnya kalau ada yang mau disampaikan atau menjawab pertanyaan Ibu bisa di kolom chat ya. Nanti Ibu akan melihat mana yang tepatnya. Kemudian kita akan bahas setelah tahu apa itu buah, benih, bibit. Nah, nanti akan kita bahas tentang persemaian. Nah, buah itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-temanmu tadi bahwa buah itu yang masih ada dagingnya. Sebelum ke slide yang selanjutnya, Ibu mau ngasih sebuah problem dari slide yang sebelumnya ya. Jadi kalian bisa memberikan solusi itu seperti apa atau persemaian yang mana yang akan kita pilih seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Sebuah kasus ada suatu kegiatan di rehabilitasi atau mau kegiatan rehabilitasi tanaman misalnya, rehabilitasi hutan. Ada di hutan yang lokasinya cukup jauh, kemudian medannya juga cukup sulit, terjal ataupun kelerenganya tidak datar seperti itu. Nah, dari kasus seperti itu, pemerintah akan melakukan rehabilitasi. Nah, di lokasi yang tersebut kita akan memilih persemaian yang seperti apa menurut kalian? Apakah persemaian permanen, apakah persemaian semi permanen, atau persemaian sementara? Silakan siapa yang mau menjawab. Persemaian sementara, Bu. Persemaian sementara. Bisa dijelaskan apa alasannya, Randy? Karena tadi, Bu, lokasinya itu jauh. Lereng-lereng perbukitannya itu tidak datar. Mungkin itu aja, Bu. Terus? Itu saja. Ada yang bisa menambahkan? Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, lanjut. Silahkan. Persemaian sementara, Bu, karena melihat dari kondisi dan topografi yang ada di sana tidak memungkinkan apabila membuat persemaian yang permanen karena dilihat dari kondisi topografi di sana, Bu. Ya, selain itu saja. Ya, betul. Tadi juga Randy juga betul ya jawabannya bahwa kita memilih persemaian sementara karena selain medan juga lokasinya yang juga jauh, medannya yang terjal. Jadi kita memilih persemaian sementara karena selain yang itu juga kegiatannya juga tidak temporer kayak gitu, tidak selanjutnya, tapi hanya beberapa waktu saja kayak gitu ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya.
ini adalah layout misalnya. Ini layout ya. Ini ada gazebo, kemudian ada rumah dinasnya, kayak gitu ya. Kemudian ada kontrol panelnya, kemudian ada greenhouse-nya, ada rak open areanya, dan ada jalannya, kayak gitu. Ada jalannya, kemudian ada lokasi pembibitan, kemudian dipagar, kayak gitu. Nah ini bisa dipagar dengan dipagar dengan dengan pagar beneran atau diganti dengan pohon seperti itu. Nah ini adalah lokasi pembibitan. Berbeda dengan kalau di greenhouse, ini greenhouse ya. Kalau greenhouse itu adalah di lokasi untuk mulai dari benih sampai ke semai. Nah itu di greenhouse, di rumah kaca. Ada yang sebelum kuis, ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya dari materi yang kita bahas hari ini. Bu, izin bertanya. Tadi kan itu untuk syarat persamaian tadi kan banyak, Bu ya. Nah, jadi bagaimana Bu jika itu untuk persamaian itu syarat itu tidak terpenuhi? Nah, syarat teknis tadi ya yang sudah kita bahas tadi adalah syarat dari persemaian. Kalau misalnya tergantung dulu Cynthia mau persemaiannya yang permanen, apa persemaian yang semi permanen atau persemaian yang yang temporer seperti itu. Nah, kalau misalnya persemaian yang hanya sewaktu-waktu, nah itu adalah enggak perlu semua persyaratan ini terpenuhi ya kalau misalnya seperti itu, tapi setidaknya itu adalah yang pertama itu yang paling diperlukan itu adalah lokasinya datar, kemudian air. Kalau tidak ada, Ibu yang mau kasih kuis ya. Ini terakhir Ibu kasih kuis. Nanti jawabannya. Iya, Bu. Jawabannya langsung ya.